Shalom bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-14, demikian pembacaan firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dalam bahasa Batak dikatakan ahu do parmahan nadinggan, hutadado akan diau, jala ditada nasida doahu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam banyak cerita dalam Alkitab, hubungan manusia dengan Tuhan digambarkan dalam banyak cara. Orang-orang percaya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi seringkali memvisualisasikan relasinya dengan Tuhan berdasarkan pengalaman kehidupan mereka yang nyata. Pola budaya dalam kehidupan keseharian menjadi sumber inspirasi sederhana untuk menggambarkan model relasi yang ada. Dan hal ini tentunya membuat kehidupan beriman menjadi pengalaman iman yang nyata. Pengalaman iman bukan lagi hanya menyentuh akal budi dan juga perasaan, namun dapat dipahami secara utuh dalam kehidupan keseharian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah salah satu contohnya. Ia adalah tokoh raja besar pada masanya yang menuangkan pengalaman imannya dalam banyak syair dan juga banyak kita temukan dalam kitab Mazmur. Pengalamannya sebagai raja yang memimpin peperangan untuk mengalahkan musuh menjadi sumber inspirasi baginya untuk menyebut Tuhan sebagai gunung batu, kota benteng, perisai, dan lain sebagainya. Dan penyebutan tersebut tentunya merujuk pada apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kehidupannya. Bahwa Tuhan itu selalu melindungi dan menjaga kehidupannya sedemikian rupa sehingga dapat tetap selamat dari berbagai ancaman. Syair yang cukup terkenal dari Daud sendiri adalah ketika Daud menyaksikan atau menyebut Tuhan sebagai gembala. Pengalaman di masa muda sebagai gembala yang memberi, mengawasi, melakukan apapun yang terbaik bagi domba-dombanya membuat Daud memiliki keyakinan bahwa hal seperti itu pula lah yang dilakukan Tuhan bagi kehidupannya. Ketika Daud mengimani bahwa Tuhan adalah sebagai gembala yang baik bagi kehidupannya, maka ia tidak akan kekurangan. Dia yakin sepenuhnya bahwa gembala akan memilihkan tempat terbaik untuk mencukupi kehidupan atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Ia akan merasa tenang dalam segala keadaan dan kondisi. Ia yakin dengan sungguh bahwa di depan ancaman sekalipun Sang Gembala Agung akan terus menjaganya, akan terus melindunginya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita ini sendiri, Yesus menyaksikan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku.
Sebagai gembala yang baik, ia memiliki kualitas yang unik, yaitu ia mengenal domba-dombanya. Biarpun domba-dombanya kelihatan hampir sama semuanya, namun yang gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan domba yang lain. Dan hal ini menunjukkan adanya pengenalan yang dalam dari sang gembala terhadap domba-dombanya, sehingga ia mengenal setiap domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah sebenarnya ini berita yang sangat indah? Karena Tuhan Yesus sesungguhnya sangat mengenal setiap kita. Saat Tuhan mengenal kita, bukankah ini juga berarti bahwa ia juga tahu jelas pergumulan, kepahitan, kekecewaan, bahkan semua kebutuhan kita? Karena itu mengapa kita justru masih sering khawatir seolah-olah kita berjuang sendiri di dunia ini tanpa ada yang menolong kita. Tuhan sebagai gembala yang baik selalu mengawasi kita. Bahkan ia bersedia untuk menolong kita di dalam kehidupan kita. Karena itu kita yang harus tetap yakin bahwa gembala itu akan selalu ada untuk kita. Selain itu di ayat 14 juga ada bagian yang indah, yakni ada frasa, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini berarti seharusnya lah domba-domba mengenal gembalanya, mengenal suara gembalanya. Pertanyaannya adalah sekaligus yang menjadi perenungan bagi kita bersama, apakah kita sungguh-sungguh mengenal gembala kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal suaranya? Jangan sampai karena kebisingan dunia hiruk pikuk kesibukan kita membuat kita menjadi kurang peka mengenal dan mendengar suaranya. Ketika Tuhan mengingatkan kita, akulah gembala yang baik, ini merupakan panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita agar selalu dekat dengannya. Semakin mengenal Sang Gembala yang begitu mengasihi, yang begitu peduli, yang selalu menyediakan apa yang perlu dan menolong kita setiap saat. Gembala yang baik, yang mengingatkan kita untuk selalu dengar-dengaran akan suaranya. Sehingga kita tak perlu ragu untuk menyikapi dan menjalani hidup ini dengan terus berpegang kepada apa yang Sang Gembala ingatkan bagi setiap kita. Karena itu marilah mempercayakan hidup kita di tangan Sang Gembala tersebut. Maka kita akan berkata seperti apa yang menjadi kesaksian Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena itu mari percaya sepenuhnya kepada Tuhan Sang Gembala yang baik. Mari sepenuhnya mendengarkan suaranya. Maka kita akan selalu dituntunnya untuk menjalani kehidupan kita dengan mengandalkan pertolongannya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, karena kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mendengar suara-Mu, Gembala yang baik, yang menolong kami, melindungi kami, menyediakan apa yang perlu bagi kehidupan kami. Biarlah Engkau juga yang menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami di sepanjang satu hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.